hadir. Di presentasi saya kali ini, saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Biological Oceanography and Introduction. Saya di sini akan menjelaskan chapter 6, judulnya itu adalah Nekton dan Fisher Oceanography. Baik, langsung saja saya mulai. Untuk subbab yang pertama itu, judulnya adalah Crustacea nekton. Meskipun terdapat beberapa jenis kepiting dan udang pelagis yang dapat berenang dan masuk dalam kategori nekton, biologi dari spesies ini masih relatif sedikit diketahui. Selain itu, hanya sedikit dari mereka yang memiliki jumlah melimpah untuk dijadikan minat komersial. Faktanya sekitar 95% Crustacea yang dipanen secara komersial di dunia adalah spesies demersal. Hidup di dekat dasar laut yang ditangkap menggunakan pukat bentik. Perhatian komersial yang besar justru tertuju pada kelompok Euphasid karena salah satu spesiesnya sangat melimpah. Seiring dengan menurunnya populasi paus dan dihentikannya sebagian besar perburuan paus komersial, spesies Euchausia superba atau krill Antartika yang merupakan makanan utama paus balin mulai dijadikan sebagai target perikanan alternatif. Untuk ukuran dan kegunaannya, krill ini memiliki ukuran yang cukup besar, panjang sekitar 5-6 cm. Meskipun jarang dikonsumsi langsung oleh manusia, krill dikeringkan dan diolah menjadi pakan untuk ternak, unggas, serta ikan budidaya. Sejarah penangkapan, armada Rusia dan Jepang mulai memanen krill pada tahun 1960-an dengan jumlah tangkapan mencapai 446.000 ton pada tahun 1986. Namun, karena alasan ekonomi, Rusia menutup operasinya sehingga pada tahun 1994. Panen komersial tahun sekitar 100.000 ton saja diambil oleh armada Jepang dan Chili. Potensi kelimpahan, jumlah tangkapan manusia tersebut sangat kecil dibandingkan dengan yang dikonsumsi oleh predator alami seperti paus dan burung yang diperkirakan mencapai 470 juta ton per tahun. Potensi panen tahunan krill diperkirakan setidaknya sekitar antara 25 sampai 30 juta ton, setara sepertiga tangkapan ikan dunia saat ini. Tantangan operasional, biaya menangkap ikan di Antartika terpencil sangat tinggi. Walaupun krill membentuk kawanan besar, kelompok-kelompok tersebut luas dan terkadang berada di kedalaman 150 sampai 200 meter. Kendati demikian, begitu kawanan terdeteksi menggunakan alat sonar, gema atau ekosonder, satu jaring kapal besar umumnya bisa menjaring hingga 100 ton krill sekaligus. Untuk kekhawatiran ekologis, dampak dari permanenan krill dalam jumlah besar terhadap ekosistem Antartika termasuk pemulihan populasi paus belum diketahui secara pasti. Mengingat posisi krill sebagai pusat jaring makanan di Antartika, perlu ada kewaspadaan dan kehati-hatian sebelum memperluas skala industri panen ini. Selain di Antartika, terdapat pula aktivitas panen komersial untuk spesies Euphasid yang lebih kecil, yaitu Euchausia pacifica di sepanjang pantai timur Laut Jepang. Perikanan ini memanfaatkan fenomena unik di mana pada umum semi, krill jenis ini membentuk kelompok besar di permukaan laut sehingga sangat mudah ditangkap. Panennya berkisar 60.000 ton per tahun diproses oleh pakan peternakan ikan. Euphasid ini disukai karena kaya akan protein dan vitamin A yang dipercayai dapat meningkatkan tekstur sekaligus pigmen warna yang pada daging ikan yang dibudidayakan. Untuk sebab yang kedua, judul itu adalah Cephalopoda nektonik. Cumi-cumi, sotong, dan gurita adalah anggota filum moluska yang berbentuk kelas Cephalopoda. Saat ini, cumi-cumi mendominasi komoditas ini dengan menyumbang sekitar 70% dari total tangkapan Cephalopoda dunia.
Estimasi menunjukkan bahwa hasil panen komersial komoditas ini masih dapat ditingkatkan secara signifikan. Potensi tangkapan cumi-cumi dunia diperkirakan secara konservatif mencapai 10 juta ton per tahun. Namun terlepas dari kelimpahan jumlahnya, aspek biologi dan ekologi dari banyak spesies Cephalopoda secara mengejutkan masih sangat sedikit diketahui. Untuk ukuran, mulai dari yang berukuran hanya beberapa sentimeter hingga cumi-cumi raksasa laut dalam yang legendaris yang panjangnya bisa melebihi 20 meter dan berat mencapai 270 kg, menjadikannya invertebrata hidup terbesar di dunia. Untuk kemampuan berenang, cumi-cumi berenang menggunakan sistem penggerak jet dengan cara menyemburkan air dari sifon mereka. Bentuk tubuh mereka yang ramping membuat kemajuan berenang dan manuvernya mampu menyaingi ikan. Beberapa spesies cumi-cumi besar bahkan dengan mencapai kecepatan sekitar 10 meter per second. Untuk nafsu makannya, mereka menjadi pesaing bagi ikan dalam berburu makanan. Cumi-cumi biasanya mengonsumsi makanan sebanyak 15-20% dari berat badan mereka setiap hari, dengan memangsa berbagai zooplankton, ikan-ikan kecil, serta sesama cumi-cumi lainnya. Untuk metode penangkapan dan dampak, penggunaan jaring apung. Sejak tahun 1981, Jepang mulai memanen cumi-cumi di lautan lepas Samudra Pasifik menggunakan jaring apung monofilamen berukuran lebar 8-10 meter dan panjang mencapai 50 km. Jaring ini dipasang vertikal di malam hari dan dibiarkan hanyut bersama arus selama sekitar 8 jam. Pada tahun 1989, armada gabungan dari Jepang, Korea, dan Taiwan menggerahkan sekitar 800 kapal jaring apung di Pasifik dan berhasil memanen 300.000 ton cumi-cumi per tahun. Metode alternatif yang selektif, cumi-cumi juga dapat ditangkap dengan metode yang lebih ramah lingkungan dan selektif hanya menangkap spesies target. Sebagai contoh, nelayan Jepang berhasil memanen sekitar 500.000 ton spesies cumi-cumi setiap tahunnya dengan memanfaatkan rute migrasi tahunan sepanjang 4.000 km yang dilakukan spesies tersebut. Isu tangkapan sampingan, jaring hanyut raksasa ini hampir tidak terlihat di dalam air sehingga menangkap hewan lain secara non-selektif tanpa pandang bulu. Di Pasifik Utara, ikan salmon sering menjadi tangkapan sampingan ilegal, sedangkan di Pasifik Selatan, ikan tuna, albacore bernilai tinggi ikut terjaring dalam jumlah besar. Untuk kelangsungan ekosistem, metode ini menuai kekhawatiran besar karena diperkirakan membunuh antara 750.000 hingga 1 juta burung laut serta 20.000 hingga 40.000 mamalia laut seperti lumba-lumba atau paus setiap tahunnya di Pasifik saja. Banyak juga zooplankton besar seperti ubur-ubur dan rantai sap yang ikut hancur akibat dampak kerusakan lingkungan laut yang masif ini. Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi moratorium internasional pada tahun 1993 untuk melarang penggunaan jaring hanyut skala besar di laut lepas. Untuk sebab yang selanjutnya juga itu adalah reptil laut. Meskipun lautan sangat luas, hanya ada sedikit reptil yang telah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan laut. Kelompok reptil ini didominasi oleh penyu dan ular laut serta beberapa spesies spesifik lainnya. Untuk karakteristik spesies, terdapat 8 spesies penyu laut yang paling dikenal luas. Terdapat lebih dari 60 spesies ular laut, lebih dari 6 lipat jumlah spesies penyu. Terdapat 1 spesies kada laut, yaitu iguana laut, besar pemakan rumput laut yang endemik dan di Kepulauan Galapagos. Beberapa buaya juga hidup di perairan pesisir, dengan yang terbesar adalah buaya air asin Australia. Biologi dan ekologi penyu laut umumnya ditemukan di perairan tropis, meski beberapa terbawa arus ke wilayah beriklim sedang. Makanannya bervariasi. Beberapa spesies memakan ubur-ubur atau ikan di laut lepas, sementara penyu hijau memakan lamun di perairan dangkal.
melakukan migrasi panjang untuk kembali ke pantai berpasir tertentu, tempat mereka dilahirkan demi bertelur. Telur-telur ini menghadapi tingkat kematian yang tinggi karena dimangsa predator, alay dan diburu manusia. Setelah menetas, tukik atau anak penyu juga rentan dimangsa burung dan kepiting saat merangkak ke laut serta oleh ikan predator di air. Akibat perburuan massal untuk diambil daging dan cangkang dekoratifnya, penyu dewasa sempat berada di ambang kepunahan. Saat ini, semua penyu dikategori sebagai spesies yang terancam punah. Banyak negara menetapkan metode konservasi ketat, melarang penangkapan serta melarang impor produk penyu di beberapa wilayah Indo-Pasifik dan Karibia. Dilakukan upaya pengumpulan telur untuk tangkalkan hingga menetas sebelum dilepas langsung ke laut guna mendongkrak populasi. Biologi dan ekologi ular laut. Ular laut tetap bernafas menggunakan paru-paru dan menghirup udara melalui lubang hidungnya. Mereka adalah hewan laut sejati yang menghuni muara pesisir, terumbu karang, dan laut atau laut tropis terbuka. Sebagian besar dari 60 spesies ular laut tidak perlu kembali ke daratan, melainkan melahirkan anak-anaknya langsung di dalam air. Ular laut sering membentuk kawanan besar untuk berburu ikan kecil atau cumi-cumi. Mereka melumpuhkan mangsanya menggunakan bisa atau racun yang sangat mematikan melalui taringnya. Walau tidak semuanya agresif, racun mereka telah menyebabkan kematian pada manusia. Predator alami ular laut sangat sedikit terbatas pada elang laut, hiu, dan buaya air asin. Saat ini, ular laut hanya terbatas di perairan hangat Samudra Hindia dan Pasifik. Terdapat kekhawatiran ekologis bahwa pembangunan kanal permukaan laut baru di Tanah Genting Panama dapat membuat ular laut menyeberang ke perairan hangat Karibia dan Atlantik. Beruntung saat ini mereka masih terisolasi karena adanya penghalang air laut di kanal yang ada. Untuk gambar di samping menunjukkan bahwa ini adalah ukuran relatif paus baling dan paus bergigi. Di bagian paling dasar gambar terdapat garis skala horizontal dalam satuan meter mulai dari 0 hingga 30 meter untuk memberikan visualisasi konkret mengenai seberapa raksasa hewan-hewan tersebut dibandingkan satu sama lain dan tidak memiliki gigi sejati, melainkan lempengan baling berangkut untuk menyaring zooplankton atau krill. Spesies yang ditampilkan meliputi yang pertama itu blue whale atau paus biru yang digambarkan di paling atas sebagai yang terbesar dan panjang yang bisa mencapai 31 meter. Hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Untuk yang kedua itu fin whale atau paus bersirip, right whale, sail whale, humpback whale, paus bungkuk, dan grey whale, paus abu-abu yang digambarkan dengan variasi bentuk tubuh khas masing-masing. Terletak di sisi kanan bawah gambar menampilkan mamalia laut yang memiliki gigi aktif yang berburu mangsa tunggal. Hewan yang ditampilkan berukuran jauh lebih kecil secara relatif kecuali paus sperma, meliputi sperm whale, paus sperma, paus bergigi terbesar yang memiliki bentuk kepala kotak dan khas. Yang kedua itu killer whale atau paus pemburu, orca, pilot whale, white atau beluga whale, dan battle nose dolphin, lumba-lumba hidung botol yang digambarkan dalam skala tubuh yang jauh lebih kecil dibanding paus-paus balir. Untuk sebab yang selanjutnya itu judulnya adalah mamalia laut. Mamalia laut adalah 3 ordo mamalia yang telah berevolusi dari nenek moyang darat yang berada secara independen dan berhasil beradaptasi dengan kehidupan di laut. Seluruh mamalia laut ini memiliki karakteristik sebagai hewan berdarah panas, menyusui anak-anak mereka, dan bernafas menggunakan paru-paru hingga mengandalkan udara di permukaan. Yang pertama itu ada ordo Cetacea, paus, lumba-lumba, dan pesut. Ordo ini terdiri dari sekitar 76 spesies yang nenek moyang
di laut sekitar 55 juta tahun yang lalu. Cetacea ini dibagi menjadi dua subordo utama. Yang pertama itu subordo Meichyini atau paus beri, terdiri dari sekitar 10 spesies termasuk hewan terbesar yang pernah hidup, yaitu paus biru bisa mencapai panjang 31 meter. Untuk subordo yang kedua itu adalah Odontoceti atau paus bergerigi, mencakup 66 spesies termasuk paus sper, paus pembunuh, lumba-lumba dan posut. Mereka memiliki satu lubang sembur dan merupakan predator tangguh yang memakan cumi-cumi ikan bahkan mamalia lainnya. Untuk yang kedua itu konservasi paus, perburuan paus komersial secara besar-besaran sejak tahun 1700-an hingga 1960-an untuk diambil minyak dan balinnya sempat membuat populasi mereka ambruk di ambang kepunahan. Meskipun Komisi Perburuan Paus Internasional atau IWC telah melarang perburuan komersial sejak tahun 1966 dan menetapkan suaka paus di Antartika pada 1994, populasi mereka lambat pulih karena tingkat reproduksi yang rendah. Ancaman modern saat ini beralih ke pencemaran laut, kerusakan habitat, dan terjerat dari nelayan. Untuk ordo kedua itu ordo Pinnipedia, anjing laut, singa laut, dan walrus. Ordo ini memiliki 32 spesies yang dicirikan dengan memiliki 4 sirip renang berbentuk seperti kaki berbulu. Beberapa dengan Cetacea, Pinnipedia tidak sepenuhnya hidup di air. Mereka tetap menghabiskan sebagian waktunya di darat atau di atas gumpalan es untuk beristirahat dan berkembang biak. Kebanyakan hidup di perairan dingin Kutub Utara dan Antartika dengan memakan ikan atau cumi-cumi. Khususnya untuk walrus, mereka menggunakan dagingnya yang besar untuk menggali moluska di dasar laut. Beberapa spesies anjing laut seperti anjing laut biksu Karibia telah punah akibat perburuan masa lalu. Ordo Cynerea merupakan satu-satunya kelompok mamalia laut herbivora. Mereka memakan tanaman laut tingkat tinggi, bukan alga atau ganggang, sehingga pergerakannya terbatas di perairan pesisir yang dangkal, muara, dan sungai yang hangat. Gerakan mereka lambat dan memiliki sifat pasif yang membuat mereka sangat rentan terhadap perburuan ilegal. Untuk ordo yang ketiga itu adalah ordo Sirenia, manatee, dugong, dan sapi laut. Saat ini tersisa 4 spesies yang hidup, 1 spesies dugong di Samudra Hindia dan Pasifik, dan 3 spesies manatee di Atlantik tropis. Sapi laut Steller yang bisa tumbuh hingga panjang 10 meter dan berat 10 ton telah dinyatakan punah pada tahun 1768 karena diburu secara masif oleh penjelajah hanya dalam waktu 27 tahun setelah pertama kali ditemukan. Untuk subbab selanjutnya, judul itu adalah burung laut. Burung laut merupakan kelompok burung yang berevolusi dari spesies darat dan berhasil beradaptasi kembali dengan kehidupan di laut. Terdapat sekitar 260 sampai 285 spesies burung laut di dunia yang mewakili sekitar 3% dari total populasi burung sedunia. Beberapa poin penting mengenai biologi dan ekologi burung laut dalam materi ini meliputi yang pertama itu adalah tingkat adaptasi. Burung yang paling beradaptasi tinggi seperti albatros, penguin, aux petrels, dan genet menghabiskan 50% hingga 90% hidup mereka di laut terbuka. Sebaliknya, burung pantai seperti sandpiper dan plover bergantung pada makanan laut di zona intertidal tetapi tidak mampu berenang. Koloni dan distribusi, meskipun tersebar di seluruh dunia, koloni yang terbesar burung laut berada di dekat wilayah perairan yang sangat produktif seperti area upwelling dan front samudra karena ketersediaan zooplankton, krill ikan, dan cumi-cumi yang melimpah. Contohnya ada jutaan penguin di Antartika yang bergantung pada krill serta koloni burung di pesisir barat Amerika Selatan. Untuk migrasinya, banyak spesies harus migrasi tahunan yang panjang demi mencari makan atau cuaca yang cocok untuk kawin. Migrasi ekstrim
sering dicatat oleh burung pantai bernama simpul merah. Rute terbangnya berjarak sangat jauh dari ujung selatan Argentina hingga kutub utara Kanada yang waktunya telah disinkronkan secara alami dengan siklus bertelur kepiting tapal kuda sebagai sumber makanan berenergi tinggi mereka. Untuk ancaman alami dan dampak aktivitas manusia, yang pertama itu fluktuasi alami. Kepadatan populasi dapat naik turun akibat perubahan iklim alami seperti peristiwa El Nino di lepas pantai Peru yang menggunakan ketersediaan ikan teri dan menyebabkan jutaan burung guano kelaparan. Untuk yang kedua, predasi di darat. Di lokasi bersarangnya burung laut, telur dan anak-anak mereka sangat rentan terhadap mamalia darat, pengganggu atau predator uang dikenalkan oleh manusia seperti kucing, tikus, dan babi. Untuk yang ketiga, perubahan massal. Sepanjang sejarah, spesies besar yang tidak bisa terbang di Atlantik Utara telah diburu hingga punah oleh manusia pada tahun 1844 demi diambil daging, bulu, dan minyaknya. Untuk yang keempat, ancaman modern. Aktivitas manusia saat ini mempercepat kematian burung laut melalui populasi pesisir. Hilangnya habitat akibat pembangunan garis pantai serta keterjeratan ilegal di dalam dan apung nelayan komersial. Penangkapan ikan yang berlebihan seperti ikan pari muda di Norwegia juga memicu penurunan populasi burung pufin karena hilangnya pasokan makan utama mereka. Untuk gambar di samping mengilustrasikan berbagai macam strategi ekologi yang dikembangkan oleh burung laut untuk mengambil mangsa di lautan. Keanekaragaman metode makan ini tercermin secara evolusioner pada perbedaan bentuk paruh dan struktur sayap mereka. Berdasarkan zona kedalaman air dan mekanismenya, gambar tersebut membagi perilaku makan burung menjadi beberapa kategori dari permukaan hingga laut dalam. Yang pertama, mengambil mangsa di udara atau lapisan noston permukaan atas, aerial pursuit atau udara. Burung seperti jaeger dan squam menyerang burung lain dan di udara untuk merebut makanan mereka. Untuk yang kedua itu timping atau mencelup, burung frigat dan burung dara laut menyambar makanan di permukaan tanpa mendaratkan tubuh mereka. Untuk yang ketiga itu skimming, menyaring sambil terbang. Burung skimmer terbang rendah dan paruh bawah memotong permukaan air untuk menangkap mangsa. Selanjutnya itu petering atau hydroplaning. Burung storm petrel dan prion bergerak ke atas air menggunakan kaki atau paruh mereka untuk menyaring zooplankton kecil di lapisan neuston. Nah, untuk yang terakhir itu stealth fishing, pemakan bangkai. Burung giant fulmar atau camar memakan sisa bangkai atau limbah di permukaan. Nah, untuk yang kedua itu menyelam dari udara plunging. Surface plunging, burung pelikan atau tropic bird melakukan aksi terjun jarak pendek ke perairan permukaan. Nah, untuk yang kedua itu depth plunging dan pursuit plunging, burung genet dan albatros menungkik tajam dari ketinggian langsung menembus ke dalam kolong air untuk mengejar ikan atau cumi-cumi. Nah, untuk cara ketiga itu berenang dan menyelam di dalam air. Burung saltwater, mule dan penguin melipat kaki mereka dan mengejar mangsa secara aktif di bawah air dengan mengepakkan sayapnya seperti menyandung. Untuk yang kedua itu fumigate atau menggunakan kaki, burung kormoran dan bebek penyelam mendorong tubuh mereka di bawah air menggunakan kekuatan kaki yang berselaput. Nah, untuk yang terakhir itu bottom feeding atau makan di dasar digambarkan di bagian paling bawah kanan di mana burung kormoran memanfaatkan kemampuannya untuk berenang hingga ke dasar laut dangkal guna mencari hewan bentik. Ikan laut merupakan kelompok vertebrata laut yang paling besar dan paling beragam.
Secara taksonomi, ikan laut di dalam materi ini dipisahkan menjadi 3 kelas utama. Yang pertama itu kelas Agatha, ikan tanpa rahang. Karakteristik merupakan kelompok ikan hidup yang paling primitif, berevolusi sekitar 560 juta tahun yang lalu, dan saat ini hanya tersisa sekitar 50 spesies. Tubuhnya memanjang seperti belut dan tidak memiliki sisik. Mulutnya dikelilingi oleh cakram penghisap. Contoh dan perilaku spesies pemulung laut yang menggali ke dalam tubuh mangsa yang mati atau sekarat untuk memakan bagian dalamnya. Untuk lamprey, parasit yang menempel pada ikan lain, menggunakan cakram penghisapnya dan memotong daging mangsa untuk menghisap cairan tubuhnya. Lepre laut menghasilkan sebagian hidupnya di air tawar untuk bertelur dan tumbuh sebelum kembali ke laut. Untuk kelas yang kedua itu ada chondrites, ikan bertulang rawan. Karakteristik kelompok kuno yang muncul sekitar 450 juta tahun yang lalu dicirikan dengan kerangka tubuh yang terbuat dari tulang rawan dan tidak memiliki sisik sejati. Untuk contoh dan perilaku, umumnya dikenal sebagai predator makhluk berenang cepat, namun ada juga yang bertindak sebagai pemulung. Uniknya, anggota hiu terbesar justru pemakan plankton yang jinak seperti hiu berjemur dan hiu paus. Untuk pari dan sepatu roda memiliki tubuh rata dan beradaptasi untuk hidup di dasar laut bentik dengan memangsa organisme bentik. Meskipun pari manta besar merupakan pemakan plankton. Reproduksi dan ancaman, kelompok ini memiliki pembuahan internal dan kesuburan yang rendah, menghasilkan sedikit telur berukuran besar atau melahirkan anak. Populasi hiu saat ini menurun drastis akibat tingginya permintaan daging dan sirip hiu, serta akibat sering tertangkap secara tidak sengaja. Untuk kelas yang selanjutnya itu adalah kelas Osteichthyes, ikan bertulang keras. Karakteristik kelompok ikan paling sukses dan heterogen, yang mencangkup sebagian besar ikan hiu saat ini dengan lebih dari 20.000 spesies laut berevolusi sekitar 300 juta tahun yang lalu. Ekologi dan rantai makanan, ikan kecil seperti ikan haring sarden dan ikan teri menempati tingkat tropik rendah dan memakan zooplankton. Ikan berukuran lebih besar seperti ikan kod, haddock, dan polvo memakan zooplankton saat muda, lalu beralih menjadi pemakan ikan saat dewasa. Ikan pelagis terbesar adalah predator puncak pemakan ikan seperti tuna, nangka, dan barakuda. Ikan bermasal sejati menghabiskan hidupnya di dasar laut, contohnya ikan sebelas atau sol memakan bentos dan halibut memakan ikan kecil. Migrasi dan keluman, beberapa spesies seperti tuna melakukan migrasi musiman mengikuti kelimpahan pasokan makan. Faktor fisik laut sangat mengaruhi pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup mereka. Keanekaragaman spesies tersebut jauh lebih tinggi di perairan beriklim sedang. Untuk gambar samping ini menunjukkan anatomi dan bentuk tubuh dari ikan kuno bertulang rawan dan tanpa rahang. Di dalam terdapat 3 subgambar. Yang pertama itu hagfish, menunjukkan bentuk tubuh yang memanjang dan licin seperti belut tanpa sisik, merepresentasikan kelas Agatha yang primitif. Untuk yang kedua itu parimata atau mantare, menunjukkan adaptasi bentuk tubuh yang pipih atau rata dengan sirip dada yang lebar, merepresentasikan kelompok Chondrites mengumpan plankton. Nah, untuk yang ketiga itu hiu, menampilkan bentuk tubuh hidrodinamis dari hiu sebagai predator berenang kelas cepat dari kelas Chondrites. Nah, untuk gambar selanjutnya gambar ini adalah berbagai macam komoditas laut utama dari kelas ikan bertulang keras ditambah 1 spesies cephalopoda yang memiliki nilai ekonomi tinggi bagi perikanan dunia. Spesies yang ditampilkan antara lain yang pertama itu ikan teri atau anchovy, representasi ikan pelagis kecil pemakan plankton di tingkat tropik terendah.
Yang kedua itu ada capelin, ikan pelagis kecil lainnya yang menjadi sumber pakan penting di ekosistem laut. Nah, untuk yang ketiga itu ikan cod atau pollock, representasi ikan berukuran sedang besar yang hidup di tengah hingga dasar air dan bersifat piscivora saat dewasa. Nah, untuk yang keempat itu halibut, representasi dari ikan demersal sejati, ikan yang hidup dan berburu di dasar laut. Nah, untuk yang kelima itu tuna, representasi ikan pelagis besar bertumbuh kekar, berenang cepat, dan berada di tingkat trofik atas. Nah, untuk yang terakhir itu cumi-cumi. Meskipun bukan ikan, melainkan moluska atau cephalopoda, cumi-cumi dimasukkan dalam gambar ini karena kemampuannya menyaingi ikan dalam hal berenang dan menjadi tangkapan komersial yang jumlahnya terus meningkat pesat di lautan. Nah, untuk poin selanjutnya, judulnya itu adalah oceanografi perikanan dan perikanan. Peran ekonomi dan pangan global. Perikanan laut merupakan industri berskala besar bernilai miliaran dolar yang memasok sekitar 20% kebutuhan protein hewani bagi populasi manusia. Selain sebagai bahan pangan langsung bagi manusia sekitar 70% dari total tangkapan, sisa 30% hasil perikanan global diolah menjadi pakan ternak atau unggas menggunakan ikan-ikan kecil seperti teri, haring, sarden, ikan minyak untuk cat dan obat-obatan, serta bahan tambahan makanan. Nah, untuk yang kedua itu statistik tangkapan dunia. Total tangkapan mencapai 84 juta ton termasuk kerang dan cumi-cumi. Distribusi geografis, sebagian besar tangkapan dunia berasal dari Samudra Pasifik 64%, diikuti oleh Samudra Atlantik 28%, dan yang terakhir itu Samudra Hindia 8%. Negara nelayan utama, 3 negara teratas dengan hasil tangkapan tertinggi itu adalah Cina dengan 17,6 juta ton dengan 50% berasal dari aquacultur, Peru 8,5 juta ton dan Jepang 8,1 juta ton. Untuk teori pengelolaan perikanan tradisional dan oceanografi perikanan, teori stok atau perekrutan tradisional selama hampir 100 tahun pengelolaan perikanan didasarkan pada premis bahwa jumlah ikan remaja yang masuk ke populasi dewasa hanya bergantung pada jumlah telur yang dihasilkan populasi dewasa. Kegagalan pengelolaan tradisional, pendekatan tradisional ini gagal membuat prediksi jangka panjang hingga banyak stok ikan dunia yang habis akibat penangkapan berlebih atau overfishing. Pendekatan oceanografi perikanan, cabang ilmu ini muncul untuk mempelajari bagaimana populasi ikan diatur secara alami oleh faktor lingkungan fisik seperti arus dan iklim samudra, serta interaksi biologis seperti kehidupan plankton sebagai makanan bagi telur dan larva ikan bersifat mesoplatonik. Nah, untuk subbab yang terakhir judulnya adalah marikultur. Definisi dan tujuan. Marikultur adalah budidaya organisme laut di area pesisir, baik menggunakan kandang, jaring kurung, maupun kolam. Marikultur dapat dianggap sebagai mitra laut dari sektor pertanian darat. Minat terhadap marikultur terus meningkat seiring dengan melonjaknya populasi manusia yang menuntut protein berkualitas tinggi, serta karena penangkapan ikan di laut lepas telah mencapai batas eksploitasi maksimum. Untuk organisme yang dibudidaya, berbagai jenis organisme pelagis dan bentik dibudidaya dalam marikultur antara lain. Yang pertama itu rumput laut untuk mengkonsumsi atau diambil zat aditif seperti algina, crustacea, moluska, ikan, produk komoditas non-pangan, serta mutiara. Untuk tingkatan dan metode budidaya, metode sederhananya melibatkan transportasi stok liar ke daerah baru yang kondisi alamnya menguntungkan atau sekedar menjebak populasi liar di dalam kandang tanpa pemberian pakan buatan hingga masa panen tiba. Kultur intensif memerlukan manipulasi lingkungan yang lebih tinggi seperti penyediaan pakan, pemupukan, kontrol lingkungan fisik, serta penanganan predator dan penyakit. Peningkatan tingkat trofik spesies yang paling ekonomis untuk dibudidaya adalah yang berada di tingkat trofik rendah seperti kerang penyarang plankton karena
yang bisa hidup berdasarkan. Pemimpin produksi global, negara-negara dengan populasi padat menjadi pelopor dalam industri ini. Cina memimpin dunia untuk kuantitas produksi budidaya, diikuti oleh Jepang yang memiliki teknik marikultur paling canggih. Di Eropa, Spanyol memimpin dalam budidaya kerang. Kendala dan tantangan marikultur. Ekspansi marikultur menghadapi beberapa tantangan berat seperti masalah teknologi, masalah ekonomi, serta ancaman populasi pesisir. Larva dan telur hewan sangat sensitif terhadap polutan, sementara hewan dewasa dapat mengakumulasi bakteri berbahaya dari air yang tercemar limbah hingga membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika teman-teman ada yang bertanya, dipersilahkan. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.